Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semuanya kita sama-sama mengetahui bahwa semua perjalanan-perjalanan atau metode-metode thariqah, perjalanan-perjalanan yang ada pada mursyid ruhaniyah, itu semua ujung-ujungnya sampai ke fana wal baqa. Semua ujung-ujungnya sampai ke sana untuk mendapatkan kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan daripada wujudnya. Maka memang banyak tahap-tahap yang dilewati, pembersihan, pemurnian, kemudian muncullah kesadaran, setelah kesadaran barulah pencerahan. Tapi itu tidak segampang yang kita kira. Barangkali mungkin kita ini ada yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam mengalami perjalanan-perjalanan spiritual. Banyak juga jebakan-jebakan spiritual yang pernah kita jelaskan di konten-konten sebelumnya. Sebenarnya kalau kita mengetahui titik atau kedudukan-kedudukan kesadaran itu, maka insya Allah ta'ala apapun metodenya, apapun zikirnya, apapun sholawatnya, apapun jalannya, itu akan betul-betul mengarahkan kepada fana wal baqa. Tapi ketika kita hanya mengamalkan secara ritual saja, contoh dengan sholat saja, mendirikan sholat, atau dengan zikir, atau dengan khalwat, atau dengan meditasi dan sebagainya, tapi kita tidak tahu teori-teori untuk meleburkan ke kesadaran. Maksudnya bagaimana teori-teori itu meleburkan kepada kita ini daripada yang kosong kembali kepada yang kosong. Maksudnya kita ini tiada diadakan kemudian kembali kepada ada, kembali kepada tiada, sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana kita mempersingkat padat dan jelas dan sangat terang di sini, mungkin bagi kita banyak yang belum mengerti dengan fana ataupun duduknya di kesadaran. Kesadaran apa dulu? Karena kesadaran itu ada kesadaran Adam, ada kesadaran Muhammad, ada kesadaran Allah. Bagaimana kesadaran Adam ini diantar mi'raj naik melebur kepada kesadaran Allah? Bagaimana untuk mi'raj caranya? Nah, tentunya dengan mengalami metode-metode yang dimana ujung-ujungnya mutu qabla mutu, matikan diri sebelum mati, sehingga mati keakuan Adam. Maka di sini kita jelaskan lagi, untuk mendapatkan feel-nya, rasanya, kemudian masuk dalam kesadaran peleburan itu. Ketika orang-orang, misalnya, ketika orang-orang yang baru ingin menempuh perjalanan spiritual untuk mencapai tahap kesadaran tertinggi itu, peleburan ke situ, dia itu harus memahami dulu tiga bagian ini. Jadi kalau kita tarik kepada diri, kita ini ada jasmani, ada rohani, ada maha ruang. Maha ruang itu yang zat Allah, kemudian rohani itu adalah sifat Allah, kemudian sifat Allah ini masih laisa, itu bertajalli kepada batang tubuh. Nah, untuk pertama kali melangkah, batang tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya Adam, tiada. Kemudian pahami, sadari bahwa batang tubuh ini namanya Adam, dari ujung rambut sampai ujung kaki Adam. Ini untuk awal-awal melangkah. Kemudian ruhani, di dalam batang tubuhnya ada ruhani. Nah, itu namanya Muhammad. Namanya, pahami bahwa ruhani itu adalah Muhammad. Kemudian di dalam lagi, ke dalam lagi, itu tembus kepada maha ruang. Maha ruang inilah yang bernama Allah. Inilah yang bernama Allah. Zat inilah yang maha suci, yang dinamakan Allah Ta'ala. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui bahwa zat inilah yang dinamakan Allah, zat yang maha suci, yang betul-betul kekal, baqo, tidak hancur, tidak bahkan rusak, tidak seperti dengan sesuatu. Ini zat maha suci ini yang meliputi segala sesuatu, yang maha ruang. Setelah dia paham itu, maka si Adam yang tadi batang tubuh itu lagi ditinggalkan itu.
Jadi ditinggalkan rasa-rasa kita bahwa batang tubuh itu tadi, yang Adam itu ditinggalkan. Nah, kemudian yang tadi itu Adam sudah tertinggal, sudah dibuang. Yang diri zohir ini, diri zohir ini adalah Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, pahami bahwa Muhammad. Kemudian di dalam Muhammad ini ada diri batinnya, itu adalah Ahmad atau Rasulullah. Ahmad, Rasul. Nah, di dalamnya lagi, tarik lagi ke dalam yang maha batin, nah itulah Allah. Nah, kemudian supaya tidak bingung, kelihatannya ada Allah, ada Rasul, ada Muhammad. Allah itu yang zat maha batin ini, kemudian yang batin itu adalah Ahmad, Rasul, kemudian yang zahir ini adalah Muhammad. Nah, kita duakan, bukan diduakan, maksudnya kita tarik lagi, tauhidkan lagi kepada dua, Allah dengan Muhammad. Allah dengan Muhammad. Nah, hilangkan rasa-rasa diri zohir itu tadi, diri ruhani itu tadi dihilangkan. Diri jasmani kan sudah tadi dihilangkan, rasa-rasa jasmani, rasa Adam itu dihilangkan, rasa ruhani yang Muhammad itu dihilangkan, sehingga yang ada hanya Rasul tadi, yang Ahmad batin itu tadi. Yang Ahmad batin ini tadi, sehingga dizohirkan menjadi Muhammad juga. Muhammad, Nur Muhammad. Nah, kemudian batinnya itu yang maha ruang itu adalah Allah. Jadi ada dua, kelihatan ada dua sekarang. Nah, kelihatan ada dua, ada Allah, ada Muhammad. Jadi diri batin kita, ini bahasa syariat, diri batin kita ini Allah, diri zohir adalah Muhammad. Nah, tapi perlu diyakini bahwa Muhammad ini adalah wujud Allah, wujud kenyataannya, sifat Allah. Jadi batinnya zat itu yang meliputi dari semua batang tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian sifatnya adalah yang wujud ini adalah Muhammad. Nah, kemudian dipahami Allah Muhammad, diri batin Allah, diri zahirmu Muhammad. Diri batin Allah, diri zahir Muhammad. Coba dipahami, dirasakan itu, disadari. Diri batin menyaksikan diri zahir. Allahu Akbar. Diri batin menyaksikan diri zahir. Jadi kita tidak lagi memandang jasmani, tidak lagi memandang ruhani. Diri zahir kita ini bukan lagi jasmani, diri batin ini bukan lagi ruhani, tapi Muhammad dengan Allah. Nah, setelah kita paham tadi Muhammad dengan Allah itu kelihatan ada dua, ini tidak dua, ini sah, ini satu. Bukan satu ya, ini bahasa istilah saja, kita sebut satu saja. Maksudnya ini tunggal. Allah dengan Muhammad itu tunggal, bagaikan zat dengan sifat. Nah, di sini dihilangkan lagi, di dalam pandangan sir kita yang ada hanya Allah, itu saja. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Nah, kenapa yang ada hanya Allah? Memang yang ada hanya Allah, wujudnya pun yang bernama Muhammad, yang dinamakan Muhammad tuh, Nur Muhammad tuh Allah juga kenyataannya, karena dia ingin dikenal. Nah, dalam pandangan hati, dalam pandangan sir kita, Allah, 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 kemana-mana. Jadi semua yang zohir, yang batin, yang maha awal, yang maha akhir tuh Allah, 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 Allah. Nah, kemudian menyaksikan wujudnya tanpa kita ngomong, oh itu Muhammad, itu Nur Muhammad, itu Nur Muhammad, itu Nur Muhammad. Yang penting paham bahwa yang wujud itu adalah Nur Muhammad, yang zat itu, yang batin, yang maha batin itu Allah. Jadi batin kita Allah, zohir kita Muhammad. Batin Allah, zohirmu Muhammad. Maka inilah yang perlu dipahami, disadari terus kemana-mana. Kemana-mana Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Muhammad, Allah menyaksikan Muhammad. Jadi kita lagi tidak memandang jasmani rohani. Jangan sampai ada yang bilang kita ini menjadikan tubuh dengan rohani kita itu adalah Allah Muhammad. Tidak, bukan itu. Hancur sudah dalam pandangan sir. Nah, inilah disebut fana. Fana rasa-rasa Adam kita, fana rasa-rasa itu semua. Segala sesuatu itu fana dalam gambaran sir kita. Jadi yang ada hanya Allah dengan dirinya sendiri, yaitu tajallinya, wujudnya sendiri, yaitu Muhammad. Muhammad memuji Allah. Zat Allah menyaksikan dirinya sendiri. Inilah tujuan penciptaan. Makanya dunia ini dinamakan alam syahada, alam penyaksian. Bukan alam untuk main-main.
bukan alam hanya untuk menikah, punya anak, punya pekerjaan, bukan. Pahami dulu ini. Makanya kenapa anak bayi itu ketika keluar menggenggam dua begini, itu utang amanah, itu mau dipulangkan itu. Itu peristiwa-peristiwa yang memang tidak boleh kita pandang remeh. Jadi apa yang kita datang di sini, dari mana kita datang, kita sekarang mau ngapain gitu, mau ngapain sih kita di sini? Terus setelah ini kemana? Nah itu yang paling penting tuh. Jadi tidak hanya kita cari uang, terus belajar hanya untuk ritual saja, seolah-olah bilang, oh sholat begini-begini, oh zikir begini-begini, begini. Tapi kita tidak paham itu semua. Itu kan kosong. Mana dalilnya? Asy-syari'atu bila haqiqatu atil. Syariat tanpa hakikat kosong. Al-haqiqatu bila syari'atu batil. Hakikat tanpa syariat batal. Itu kan sering diulang-ulang oleh ulama-ulama tasawuf itu. Jadi orang-orang yang betul-betul mengetahui asal kejadian dirinya, asal awal mula yang dijadikan Allah Ta'ala, ini baru sempurna marifat. Tapi kalau tidak mengetahui asal kejadian diri, tidak mengetahui awal mula yang dijadikan Allah, bagaimana mau marifat? Karena yang dipandang itu alam semesta, yang dipandang kemana-mana HP, yang dipandang kemana-mana orang aja makhluk aja. Jadi meskipun kita bekerja, meskipun kita cerita, meskipun itu apa semuanya, jangan pernah dalam sir kita, pandangan kita dikatakan itu makhluk. Karena kita sudah tidak memandang itu. Jasmani kok hancur kok, ruhani hancur. Yang ada hanya Allah dengan dirinya sendiri. Jadi Allah Ta'ala sendiri bermain-main dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang memuji dirinya sendiri. Jadi tidak boleh lagi kita sebut, oh berarti Allah itu ini tembok, Allah itu ini. Ya salah lagi kamu itu. Makanya pakai otak juga, otaknya juga itu dileburkan kepada akal robbaniyah, bukan akal hewaniah. Akal kita ini jangan mengendalikan ruhani, tapi akal kita ini yang dikendalikan oleh ruhani. Ruhani pun dikendalikan oleh sir, maha ruang. Jadi kita duduknya di sir. Nah, di atasnya sir Rabbul Izzati, ya di situ, lebur di situ, diam sediam-diamnya dalam penyaksian. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada istilah, oh Tuhan itu Rabbul Izzati itu begini-begini, salah. Pokoknya apapun yang kamu definisikan tentang Rabbul Izzati, Tuhannya zat, itu semuanya salah. Ada yang protes, tidak terima, hubungi nomor ini. Main-main ya, jangan terlalu ambilannya. Biasa aja, saudara-saudara. Jadi begitu ya. Jadi dunia ini memang permainan, tapi bukan untuk main-main juga. Jadi perlu dipahami apa sih. Makanya orang-orang Toriko kan berjalannya di akhirat itu sekarang, kuburnya sekarang, alam barzahnya sekarang, yaumul hisabnya, yaumul mizannya sekarang, kiamatnya sekarang. Jadi kalau orang sudah mati, apa lagi yang mau dicabut? Tapi tidak kita mengatakan, saya ini sudah mati nih, sudah hilang kesadaran Adam tuh, itu batal, itu saat enggak, itu belum. Jadi betul-betul harus diam sediam-diamnya. Maka inilah yang dikatakan tingkat ihsan. Ihsan itu seolah-olah melihat Allah. Solatlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Kenapa seolah-olah? Kenapa bukan solatlah engkau lihatlah Allah, atau beribadahlah engkau lihatlah Allah? Kenapa bukan langsung begitu? Kenapa dikatakan beribadahlah engkau seolah-olah melihat Allah? Ini kan tingkatan ihsan di tasawuf. Kenapa ada seolah-olah? Karena seolah-olah kita ini seolah-olah kita yang melihat, tapi bukan kita melihat. Allah Ta'ala yang melihat dirinya sendiri. Allah Ta'ala yang melihat dirinya sendiri. Perasaan kan kita, inilah perasaan inilah yang mau dibunuh, yang mau dihilangkan, yang mau dileburkan, mau disadari. Betul-betul lebur sudah kisah kita. Jadi umur kita misal diperjalankan Allah Ta'ala misal umur 40, baru dimakrifatkan, baru dikenalkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, maka disitulah dimulai tentang semua perjalanan kita. Jadi dari disitulah kita baru balik usianya secara rohani, secara ilmu itu. Jadi jangan pernah kita meragukan ilmu ma'rifatullah, karena awal agama ma'rifat.
Jangan pernah kita meragukan ilmu-ilmu tauhid. Definisi tentang Allah itu ada di dalam Al-Quran, sudah jelas, surah Al-Ikhlas. Ada di definisi laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa dengan Allah. 20 sifat wajib Allah itu sudah betul-betul sampai kepada alamat. Kalau dikaji betul-betul itu 20 sifat wajib bagi Allah, wajib mustahil jaiznya Allah, itu insya Allah sudah paham sedikit tentang Allah. Tinggal mau dipahamkan kedudukan zat yang mana, kedudukan sifat yang mana, kedudukan asma yang mana, kedudukan af'al yang mana. Lalu kedudukannya sifat nafsiyah wujud di mana? Kedudukannya sifat salbiyah qidam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah di mana kedudukannya itu. Kemudian sifat ma'ani, ma'ani yaitu qudra irada ilmu hayat sama basar kalam, di mana kedudukannya. Sifat ma'nawiyah kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu alimun, kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun, di mana kedudukannya. Nah, kita jelaskan sedikit singkat waktu. Sifat wujud nafsiyahnya Allah hanya satu, sifat wujudnya kedudukannya ada pada Nur Muhammad. Nur Muhammad tahu kenyataan Allah. Kemudian sifat daripada salbiyah itu yang 5 tadi, qidam baqa mukhalafatul lil hadis qiyamu binafsi wahdaniyah, itu sifatnya, sifat salbiyahnya Allah Ta'ala itu kedudukannya ada pada maha ruang. Kemudian kedudukan sifat ma'ani 7, qudra irada ilmu hayat sama basar kalam, itu kedudukannya pada nyawa Nur Muhammad, ruh. Kemudian kedudukan sifat ma'nawiyah, karena sifat ma'ani ini takluk kepada sifat ma'nawiyah, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, itu maha ruang. Nah, setelah tahu itu tadi, kedudukannya wujud di sini, qidam baqa di sini sampai kaunul mutakallimun, itu sudah bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa kedudukan ini ada pada zat, kedudukan ini ada pada sifat, kedudukan ini ada pada asma, kedudukan ini ada pada af'al. Maka inilah sempurnanya ketunggalan yang maha ada. Jadi memang kalau dikaji itu tauhidul tauhid awam itu, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, mustahilnya, jaiznya, yang paling penting itu 50 aqaid. Makanya di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu belajar 50 aqaid. Nah, itu penting, akidah. Akidah kita itu Asy'ari begitu, Asy'ari Maturidi, 20 sifat. Nah, makanya itu menjadi pedoman awal. Kemudian setelah itu baru kita melangkah untuk mendapatkan kesadaran itu, untuk fana. Tentunya sebelum fana melewati proses-proses seperti muraqabah, seperti kemarin mukasyafah, musyahadah, kemudian musyahadah, setelah musyahadah itu fana baru baku. Nah, inilah baru zikir kita enak. Inilah ilaha illallah, Allah 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 subhanallah, itu kan bukan zikir, lafaz zikir. Lafaz zikir. Kalau zikir kan ingat. Apa yang diingat kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak pernah bertemu? Kita hanya mendengar ceritanya orang, tapi belum pernah bertemu. Apa yang mau diingat? Jadi ma'rifat itu terbagi-bagi juga. Ma'rifat itu terbagi-bagi juga. Kemudian yang diingat itu tadi harus betul-betul wajib untuk mengenal, wajib bertemu langsung. Ini secara syariatnya bertemu langsung. Secara ma'rifatnya kita itu tidak ada lagi di situ. Tidak ada lagi kita di situ. Yang ada hanya Allah memandang dirinya sendiri. Yang ada hanya Allah mengingat dirinya sendiri. Kalau Allah Ta'ala mau mengingat dirinya sendiri kepada si manusia itu, manusianya dibunuh, manusianya dihancurkan, sehingga tajalli Allah Ta'ala memikirkan dirinya sendiri, mengingat dirinya sendiri, berzikir dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Makanya ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, mencintai seorang manusia, dia bunuh. Bukan dia apa-apakan, dibunuh. Ini bahasanya memang agak ekstrim ya, dibunuh. Allah Ta'ala mau membunuh, enggak. Maksudnya di sini dibunuh keakuan egonya, keakuan Adam itu dibunuh dia. Dia dihilangkan itu sifat-sifat merasa ini, merasa melihat, merasa mendengar. Karena yang mendengar itu Allah, yang melihat itu Allah, yang berkalam itu Allah. Tapi kalau ditunjuk begini, ini Allah, ini Allah, salah. Karena sudah kamu nyatakan dengan syariat. Makanya ilmu syariat ya di luar, ilmu ma'rifat ya di dalam. Nah, tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku semuanya, guru-guruku, bunda-bunda, lebih dan kurangnya dimaafkan.
Terima kasih atas segala dukungannya, doanya dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.